Jangan pergi, dengerin aku dulu. Ngapain sih kamu ngelarang aku? Lo siapanya dulu, Ana? Dia sahabat aku. Tapi yang terpenting kamu udah utang permintaan maaf karena udah bikin takut mama. Siapa nyokap lo? Gio ini anaknya Tante Tamara. Kamu bisanya nyerang dadakan ya? Nyokap lo udah ngancurin pernikahan nyokap gue. Ngancurin pernikahan mama kamu? Kamu gila kali ya? Mama aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Devan, berhenti. Devan, kalian jangan berantem di sini. Nggak enak tahu dilihat orang. Ngapain kamu sini? Jangan ikut campur. Saya mau ketemu papa. Katanya bukan anak lagi. Tapi kok masih panggil papa sih? Apa karena bukan dianggap anak lagi? Makanya kamu jadi lemah kayak gini. Kalau bukan karena soal kebakaran rumah Tamara, saya nggak bakal ada di sini. Tunggu saya seminggu, saya hajar kamu. Kamu nolongin mereka. Kamu terlibat. Jangan sok tahu kamu. Beritanya ada di mana-mana. Wajar aja kalau saya tahu. Bilang Edwin, kamu terlibat. Cuma gara-gara saya ngomong gitu, kamu nuduh saya kayak gitu. Hah? Kamu punya bukti lain. Bukti yang lebih masuk akal. Kalau gitu dong masih juga bisa nuduh semua orang. Termasuk nuduh kamu sebagai pelaku penabrakan Naila Aryaseta. Yang mengakibatkan tuh orang meninggal. Edwin! Edwin! Hei, mau apa kamu? Ngapain kamu sini? Kamu mau celakain keluarga saya? Apa maksud kamu? Kebakaran rumah Tamara. Pasti kamu pelakunya. Devan, Devan, tunggu. Devan. Ngapain lu ngumpul balik lagi di sana?
Kenapa lu nggak pernah cerita kalau Gio itu anaknya Tamara? Lu aja gak pernah cerita sama gua. Kenapa lu sebenci itu sama Tante Tamara? Dan lu mikir, ngapain sih lu mau berantem di kantornya Gio? Gak ada gunanya, tau gak? Ternyata dia care sama keluarga. Aska sudah baikan sama Bu Tamara, bos. Ah, kayaknya nggak mungkin ya. Kamu mau menerima orang yang sudah membuang kamu. Dengar Aska, saya yang mungut kamu. Saya yang membuat kamu menjadi orang hebat, kaya, jaya seperti ini, dan penuh dengan pengaruh. Kamu memang menolong aku. Tapi kamu juga memanfaatkan aku. Kamu hanya membuat aku sebagai alat. Dan kamu tidak menganggap saya sebagai manusia. Kalau kamu nuduh saya memperalat, bagaimana dengan ibu kamu? Apakah dia tidak memperalat kamu dengan tidak mengizinkan kamu menikah dengan Naila? Ah, kamu cinta sama Naila. Gak usah jawab. Saya tahu. Kamu membohongi saya. Kamu lindungi Naila. Itu tidak pernah terjadi. Karena mama kamu memanfaatkan kamu. Jangan asal bicara kamu. Kalau begitu, kamu tidak tahu apa-apa soal mama kamu. Mama kamu tuh orangnya licik. Saya pastikan, kamu tidak akan bisa menikah dengan Naila. Tapi Naila khusus untuk Gio. Saya jamin itu. Ini jaminannya. Nay, ini makanan yang kamu pesan ya. Makasih ya. Sama-sama. Oke. Jangan pernah berhenti untuk jaga aku. Aku suka sama perhatian Bapak. Saya itu merawat Bapak tulus dan ikhlas. Karena dengan ngerawat Bapak, saya bisa ngerasain bahagia. Sekarang saya mau tanya sama kamu. Kamu harus jawab jujur. Kenapa kamu pengen nikah sama Naila? Nikah? Sama Naila? Bentar, ini kayaknya obrolan terakhir kita bukan soal ini deh. Kayaknya kamu salah dengar. Aku nggak ada apa-apa sama Naila. Waktu di gathering dulu, kamu teriak minta nikah sama Naila. Kenapa? Ya,
kalau dulu benar aku suka sama Naila. Lebih tepatnya aku penasaran. Tapi sekarang udah nggak lagi. Ya, udah hilang aja perasaan. Kenapa bisa begitu? Nggak ada chemistry. Naila itu ngebosenin. Aku pikir dia bisa jadi partner yang asik untuk berbagi suka dan duka sampai masa depan. Tapi ternyata aku salah. Kita malah yang ada berantem terus. Dia itu nyebelin, keras kepala, suka ngatur-ngatur aku terus. Kayak Bu Tiri, tahu nggak, timbang jadi pacar. Ngomong apa tadi? Emang aku sekejam dan sebawel itu sampai dikatain Ibu Tiri. Nih, dijewer sama Ibu Tiri nih sekalian. Kalau mau ngomongin orang tuh langsung depan orangnya. Oke. Kamu nyebelin, tukang ngatur, cerewet, nggak asik, ngebosenin. Daripada kamu sok kegantengan. Bapak udah makan? Belum lapar. Mas Kak, ini udah waktunya makan loh. Bapak harus makan, minum obat. Saya kan di sini mau ngerawat Bapak, bantuin Bapak supaya Bapak cepat sembuh. Dan lagian, saya ini lagi kerja loh Pak. Saya sempet-sempetin datang ke sini. Kok sibuk? Ya emang beneran saya sibuk. Tapi kenyataannya sibuk-sibuknya saya ingat sama Bapak, makanya saya kesini. Kamu itu maksa saya? Saya nggak maksa Pak, tapi ini demi kesehatan Bapak. Ya udah, suapin aja kalau gitu biar cepet. Ya udah, bener nih, saya suapin ya. Di lobi aja duduknya sekalian. Bapak mau makan di lobi? Jarak kamu, lihat tuh, jauh banget. Emang saya nakutin apa? Lihat sih. Lucu kan? Lucu apa? Kenapa mie goreng? Itu mie gorengnya dikasih gambar smile biar Bapak smile terus. Emang kenapa sama mie goreng? Nggak mau. Mau kamu kasih emas di atasnya juga tetap saya nggak bakal ambil tuh mie goreng. Pak, cobain sedikit aja. Ini enak loh. Kamu jangan paksa saya. Kamu tahu nggak? Mie goreng ini mengingatkan saya sama masa lalu saya. Jadi hilang selera makan saya. Pak, trauma itu harus dihadapin, bukannya dihindarin. Bapak makan ya? Terserah Bapak mau makan apa enggak. Yang penting udah saya bawain buat Bapak. Oh ya Pak, saya beli mie itu pakai uang saya sendiri loh. Saya ngirit-ngirit. Dan saya juga nyempet-nyempetin waktu demi Bapak.
sih? Lo tau nggak? Gue itu udah temenan sama Gio dari sejak kecil. Segini. Dan gue jadi mikir, gue nggak pernah ngelihat Gio semarah itu sama lo. Kayaknya masalah ini besar banget. Kenapa lo nyalain gue? Karena Gio marah. Iya, lo sendiri kan yang ngomong sama Gio. Apa sih sebenarnya masalah lo sama Gio? Apa? Ayo makan dulu yuk. Enggak, Devan gak mau makan. Dari tadi kamu belum makan loh. Ayo makan. Kenapa? Kok kayaknya lo kesel banget? Di mana rumah Gio? Gio, lunch yuk sama mama. Kita lihat nanti ya, Ma. Aku lagi banyak kerjaan. Masih marah ya sama mama ya, gara-gara kemarin? Mama tuh kan cuman mau yang terbaik buat kamu, nggak lebih. Tapi nggak gitu juga, Ma. Aska itu juga anak Mama. Dia juga berhak bahagia. Iya, mama tahu. Mama minta maaf ya. Mama tolong jangan begitu lagi, Ma. Ada yang lebih penting daripada harta. Harta bisa dibeli, tapi keluarga nggak bisa. Iya sayang, makanya hari ini mama mau ajak kita sekeluarga lunch. Mama, kamu dan Aska. Mau ya? Merah tuh jidatnya. Aku duluan ya, Ma. Ya udah. Bye sayang. Saya beli mie itu pakai uang saya sendiri loh. Saya ngirit-ngirit. Dan saya juga nyempet-nyempetin waktu. Demi Bapak.
gitu dong. Mie-nya dimakan. Pasca beneran makan mie-nya. Aku seneng ya. Tunggu. Aska, Mama habis dari kantor Gio. Tadi mau ke kantor kamu, cuman takut ganggu. Saya mau bertanya sesuatu sama kamu. Oh, iya boleh. Mau tanya apa? Apa benar kamu tidak merestui saya menikah dengan Naila? Kak, hari ini kakak kelihatan cantik sekali. Aku senang ngeliat kakak seperti ini. Kak, aku punya berita bahagia untuk kakak. Sekarang aku udah bisa dapatkan 2 kekayaan orang yang bikin kakak seperti ini. Tapi itu belum seberapa, Kak. Aku akan dapatkan semua kekayaan yang dia miliki. Dan itu semua untuk kakak. Kakak percaya sama aku kan? Terima kasih ya, Kak. Terima kasih ya, Kak, udah percaya sama aku. Permisi. Makan dulu ya, Bu. Sini sus, biar saya aja. Ah, baik, silahkan. Kenapa kamu nggak langsung jawab? Pertanyaan saya sangat jelas sekali ini. Aska, kamu itu kan anak mama. Pasti mama ngerestuin. Apapun yang bikin kamu bahagia, mama juga pasti turut bahagia. Mama tahu kamu masih menganggap mama bukan ibu yang baik. Tapi itu kan masa lalu, Aska. Boleh ya? Mama minta kamu untuk stop berpikir hal yang buruk tentang mama. Gimana kalau kita ngobrol lagi nanti? Over lunch? Boleh? Nanti mama share love-nya ke kamu ya. Oke. Oke. Oh ya. Jaga kesehatan ya, jangan sampai sakit.
Saya bilang cari. Iya, Pak. Renata Aristia. Ada? Enggak ada, Pak. Nggak mungkin nggak ada. Pak. Bapak ngapain di sini, Pak? Bisa sambil. Kamu sini cari. Sini kamu. Renata. Bapak nggak bisa bikin kacau di sini, Pak. Jangan kurang ajar, Pak. Cari. Renata Aristia. Nggak ada Pak, nama itu nggak ada di sini. Nggak mungkin nggak ada. Kalian main-main ya sama saya? Hah? Ilona? Gio? Well? Kamu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa, Gi. Tapi kok aku bisa balik ke sini lagi ya? Devan, dia udah kasar sama kamu. Sampai bikin kamu sedih kayak gini. Iya, di sini. Aku shock banget, Gi. Dia tuh kasar banget, gak kayak sama kamu. Tiba-tiba matanya melotot dan marah dan emosi banget. Aku takut banget, Gi. Kan udah dikasih tahu kenapa kamu masih bandel deket-deket dia. Kamu masih aja ladenin cowok kayak dia. Ya habisnya kamu sih, cuek banget sama aku. Udah mau jalan ketemu mama? Mau bareng? Kamu duluan aja deh. Aku mau urus Wilona dulu. Orang itu cuek banget sih. Kayak kulkas. Cool. Iya. Iya, aku ngerti. Sekarang kita ke ruangan aku dulu. Apaan kalian? Apaan kalian? Lapor dulu, saya RT-nya di sini, Pak. Lepasin saya. Ajar kalian. Lepasin. Kalau mau lapor saya tangkap nih. Ayo, tangkap dia. Tolong! Tolong! Oh, mana kamu? Tolong! Tolong! Kalian ini ngapain sih? Ayo pergi. Pergi. Ya, dia kabur. Kemana ya? Niko. Halo, Mas. Mbak. Aduh, kalau jalan tete dong Mas. Selamat datang di Retro Cafe. Silakan duduk, Mas. Silakan. Mas nggak apa-apa? Enggak, Pak. Mas tenang aja, Mas duduk sini aja, ya. Tenang dulu, tenang. Ya. Tunggu sebentar di sini ya, Mas. Iya. Saya ambil pesanannya dulu. Sebentar ya, Mas. Orang aneh banget sih. Lihat aja kelakuannya tuh. Alergi kali sama aku. Aku bau gak sih? Enggak, Nay. Emang kenapa? Enggak kan? Ini kenapa ya? Yaudah, bentar ya. Silakan, Mas. Ini menunya. Silakan. Iya. Dibuka dulu, nanti saya catatin. Gua yang nulis sendiri aja. Sendiri aja. Iya.
Iya mas, saya kesana, saya tunggu di sana ya. Siapa sih itu dia? Gak tahu, baru. Gi, kayaknya sekarang kamu udah deket banget ya sama Aska. Dulu kan berantem mulu. Namanya juga pengenalan kakak adik. Siapa nyangka coba? Will, Devan gak mungkin kesini nyariin kamu. Jadi kamu tenang aja di sini. Nanti kalau kamu mesen, bisa sama aku, ya? Kalau kamu lapar. Thanks ya. Oh ya, kok Devan segitu bencinya sih sama kamu? Emangnya kamu ada masalah apa sama Devan? Aku juga nggak tahu, Will. Aku memang nggak suka sama Devan. Karena dia udah neror mamaku. Dan aku nggak akan bisa diemin itu. Sebenarnya Devan itu baik banget loh. Dari kemarin aku diajakin dia kemana-mana dan seru banget. Cuman kayaknya baru-baru ini aja sih dia kayak emosional banget gitu. But I think kayaknya ada yang ngasut dia deh. Will, sebagai teman baik, aku ingetin kamu sekali lagi. Dia akan bawa pengaruh buruk buat kamu. Lihat kamu yang sekarang kayak bukan Wilona yang aku kenal. Masa sih? Udah, kamu nyemil aja dulu di sini. Aku mau lunch dulu sama Aska dan Mama. Nanti aku bawain lunch. Kalau ada apa-apa, telepon aja, ya. Yuk. Thanks ya. Sama-sama. Mbak. Saya ambil. Aduh, mas baik-baik aja kan? Nggak apa-apa palanya. Nggak apa kok. Iya udah ditunggu ya pesanannya ya. Aku yang sakit sih palanya. Nih pesanannya ya. Woi, brother, apa kabar lo? Lu dari mana? Baru nongol. Ya lagian, lo ngapain datang jam segini? Orang janjiannya malam. Ya biarin aja kan sekalian lewat. Duduk. Lo udah pesan belum? Udah bro. Duduk. Nggak usah kayak gitu, makasih ya. Ntar ya. Nah, ini pesanan temen aku ya? Iya. Sini. Biarin mas. Udah sini. Itu temannya Mas Miko. Iya. Kok agak-agak aneh gitu ya? Terus sama aku juga nggak mau deket-deket, kayaknya takut. Kenapa sih? Enggak, Nay. Dia emang gitu orangnya. Pemalu banget. Beda deh sama Gio. Yuk. Kenapa? Kamu bilang kalau dia itu ganteng banget, Mas. Gitu. Ganteng sih, tapi kok penakut ya? Udah, Nay. Kamu tuh fokus aja mikirin Gio. Kasian dia. Fakir cinta. Kekurangan sentuhan cinta seorang wanita. Cuma kamu, Nay, yang bisa sembuhin. Gio itu gantengnya maksimal. Masa kamu nggak pernah merinding gitu kalau mikirin dia? Merinding, Mas. Kayak mau ketemu juri. Mas Miko, nanti pas dia mau istirahat, saya izin dulu sebentar ya, ada keperluan. Iya, Nay, santai aja. Kan ada aku di sini. Makasih ya, Mas.
Gimana? Sorry nunggu lama ya. Nggak apa, bro. Jadi Renata ada di rumah sakit jiwa. Apa ini urusan charity atau apa ya? Saya juga kurang tahu, Bos. Kamu dikit-dikit selalu jawabnya kurang tahu. Yang tuntas dong, ngejelasin sesuatu itu yang tuntas. Sebenarnya saya sudah cek data pengunjung dan pasien, Bos. Tapi sepertinya sengaja tidak dicatatkan, Bos. Informasinya sengaja ditutup-tutupi. Jangan-jangan ini adalah kelemahan dari Renata. Permisi, untuk orderannya ada yang mau ditambah lagi? Enggak, cukup dulu saat ini. Terima Baik. kasih. Makasih ya, Mbak. Oke, tinggal tunggu Kak Aska. Gak apa-apa, Yang. Kak Aska kenapa belum datang ya, Mbak? Padahal tadi dia duluan loh yang keluar dari kantor. Ya udah, sabar aja, ditunggu. Sebentar lagi juga pasti datang. Apa aku telepon aja ya? Gak usah lah, kamu tuh kayak gak tahu kakakmu aja. Nanti dia malah beneran gak dateng loh. Gio namanya businessman, siapa tahu ada urusan di mana dan dia harus pergi dulu ke sana. Masalahnya, dia kan udah janjian sama kita duluan, Ma. Yeah, but you know, it's okay. Ini nggak kebanyakan buat kita, Ma. Enggak, kan kamu makannya banyak. Tante? Naila? Hai, Nay. Sini, duduk. Iya, Tante. Enggak. Kamu duduk sini aja. Tante biar gampang mau ngambil handphone. Iya. Mama undang Naila ke sini. Kamu keberatan aku di sini? Kalau emang keberatan, bilang aja. Selamat siang, Pak. Mau order apa? Taruh aja dulu menunya. Silahkan panggil saya jika Bapak sudah siap order. Terima kasih. Saya permisi. Mama nggak bilang bakal undang kamu ke sini. Katanya mau makan keluarga. Gio, Naila itu udah bagian dari keluarga. Masa kamu nggak ingat kemarin waktu musibah kebakaran Naila banyak bantu loh. Pertanyaan kayak gitu tuh nggak perlu ditanyain. Tapi saya juga penasaran, Tante. Kenapa Tante minta saya ke sini? Nanti aja ya ngobrolnya. Sekarang makan dulu, mumpung masih hangat. Yuk. Ah, Naila, Tante mau ke restroom dulu. Sebentar ya. Kamu kenapa diem aja? Nggak kayak biasanya. Sebentar, Nay.
Aku ke kamar mandi dulu ya. Gimana sih? Katanya ngundang aku, tapi aku ditinggal sendirian. Aska, Mama kayaknya akan terlambat ketemu kamu. Something came up dan Mama harus urusin dulu. Gimana, Aska mau tunggu atau kita reschedule aja? Saya juga sibuk, tapi bisa meluangkan waktu datang ke sini. Saya tidak bisa menunggu lama lagi. Oke, Mama minta maaf sekali ya. Mama tuh pengen sekali ketemu sama kamu. Kamu jaga kesehatan, oke? Ma, ini pasti disengajain kan? Niat Mama apa sih? Nyuruh-nyuruh Naila ke sini. Maksud Mama apa? Ngejodohin. Kamu tuh kenapa sih? Semuanya negatif thinking sama Mama. Ngapain coba Mama sekarang harus ngejodohin kamu sama Naila? Orang jelas-jelas kamu udah dijodohin sama almarhum papamu. Udah tertera jelas di surat wasiatnya Papa. Bukan Mama. Ya, tapi ini aneh aja, Ma. Kenapa Kak Aska belum datang? Dan yang datang malah Naila. Ya Aska kan sibuk, dan Naila itu kan udah bagian dari keluarga. Tapi hati aku, kenapa nggak percaya ya sama omongan Mama? Aku malah kepikiran Kak Aska. Aku telepon Kak Aska. Kamu kok nggak percaya banget sih sama Mama? Nanti kamu telepon-telepon Aska marah lagi. Loh, Pak Aska? Kebetulan sekali kita ketemu di sini. Pak Aska lagi lunch sendirian. Iya, tapi udah mau balik. Oh, kebetulan saya lagi mau ketemu sama vendor, saya mau meeting. Gimana kalau Pak Aska ikut sekalian? Karena menurut saya vendor ini juga bisa menjadi rekanan untuk keperluan cafe stick off. Kok dimatiin? Udah lagi yuk, jangan diganggu. Siapa tahu emang Aska emang sibuk. Tamara punya dendam apa ke mama saya? Kenapa kamu tanya seperti itu? Gio, saya ketemu dia, dan dia benci sama saya. Ini sudah waktunya Om cerita sama kamu. Tamara dan Gio, mereka itu rakus harta, mereka serakah. Om adalah pengganti papa kamu. Dan Om sayang sama kamu. Tamara dan Gio sudah merenggut kebahagiaan mama dan papa kamu. Sebenarnya, papa kamu sayang sama mama dan kamu.
Ayah kamu membangun perusahaan ini dari nol sampai menjadi sehebat ini. Tere, kamu tolong siapin ruangannya. Baik, Bu. Halo, Halo, Kak Aska? Kak Aska di mana? lagi meeting, ntar telepon lagi. Halo? Aska bilang apa? Ternyata memang benar Kak Aska lagi meeting. Aku udah salah nuduh Mama. Kamu sih selalu aja negatif thinking sama mamamu. Maaf, Ma. Bagaimana Pak Aska? Jadi ikut meetingnya kan? Karena sebentar lagi pasti vendornya akan datang. Bu, ruangan VIP-nya udah siap, Bu. Tunggu. Vendornya mana? Kenapa kita tiba-tiba bisa ketemu? Jangan-jangan ini sengaja ya? Ini settingan ya? Anak sehebat kamu harus bisa menjaga titipan dari ayah kamu. Kita harus bisa melawan ketamakan dari Tamara. Asal kamu mau mendukung Om. Dan kamu ada di sebelah Om. Jadi karena itu, Gio benci sama saya. Sudah terang, karena kamu adalah saingannya dia. Kita harus bikin mama kamu bahagia. Karena mama kamu sudah wajib mendapatkan ini semua. Mama kamu kehilangan ayah kamu karena Tamara. Dan sekarang, jangan sampai dia kehilangan lagi kebahagiaan ini. Dia berhak mendapatkannya. Om mau kamu bantu Om untuk membahagiakan ibu kamu. Karena dia berhak mendapatkan apa yang dimiliki oleh Adrianto. Karena ini sudah waktunya. Mama kamu harus bahagia. Bukan perempuan tamak seperti Tamara. Pak Aska, jangan sembarang ngomong kayak gitu ke Bu Renata. Tere, tolong jangan bicara kalau saya tidak minta bicara. Maaf, Bu. Saya justru suka dengan karakter Pak Aska ini. Selalu waspada. Ya memang di dunia bisnis itu sangat penting, harus selalu hati-hati. Karena dalam dunia bisnis, kita tidak tahu mana yang teman, mana lawan. Semuanya itu abu-abu. Iya kan Pak Aska? Terus kamu mau jelasin apa? Vendornya mana? Halo, Pak Dion. Iya, Bapak sudah di mana? Maaf Bu, agak terlambat. Karena kena macet ada kecelakaan di tol. Nggak apa-apa, Pak. Kebetulan saya juga baru sampai. Kalau gitu sampai ketemu ya. Sudah jelaskan Pak Aska. Silakan, silakan Pak Aska. Gio, kamu kenapa sih diem aja?
Nggak kayak biasanya. Biasanya kan bawel. Kamu sakit gigi? Atau mungkin demam? Tapi nggak panas kok. Kamu sakit tenggorokan? Susah nelen? Atau sakit rahang? Susah ngomong? Gio, Naila nanyain kamu loh. Kok nggak dijawab? Jawab dong. Kamu kalau lagi ada masalah, cerita aja. Kan ada mama kamu, ada aku. Kayak sama siapa aja. Aku cari angin bentar. Gerah. Tante, Gio marah sama aku. Enggak, Nay. Dia lagi patah hati. Nggak mungkin, Tante. Gio itu kan orang yang paling percaya diri sama kegantengannya. Dan dia juga pernah bilang, dia kayaknya nggak mungkin deh ditolak sama cewek karena kegantengannya. Naila, kamu pernah nggak ngerasain sedikit aja perasaan Gio ke kamu? Semua perhatian yang Gio kasih ke kamu, semua pengorbanan yang Gio sudah lakukan buat kamu, Gio itu merasa kamu spesial di mata dia, Naila. Wilona aja yang dekat dari kecil nggak ngedapetin itu. Tapi Gio ngasih itu semua ke kamu. Masa kamu gak ngerasa sih, Nay? Gio itu gak pernah jatuh cinta, Naila. Ini pertama kalinya Gio jatuh sayang dan jatuh cinta sama kamu, Nay. Tante tahu perasaan Gio itu tulus. Dan Tante minta sama kamu, tolong jangan sakiti hati Gio dengan penolakan kamu. Tante itu ibunya Gio. Kalau Gio sakit hati, Tante juga ngerasa sakit hati yang sama. Mas, jarang masuk. Mas, kalau tidak ada kepentingan, lebih baik keluar. Lepasin tangan saya. Tidak. Lepasin. Tidak. Kamu gak usah bikin panjang urusannya. Hah? Lepasin dia. Dia tamu saya. Maaf, Mbak. Saya tidak mengizinkan orang keluar masuk seenaknya di kantor Pak Gio. Laporin aja ke Gio. Mau kamu saya suruh Gio buat pecat kamu? Ayo masuk. Ngapain sih ngajakin gue ketemu di sini? Diam. Gio. Aku minta maaf ya kalau aku nggak peka. Aku paham gimana perasaan kamu. Tapi aku nggak tahu harus gimana. Mama ngomong apa sama kamu? Udah, kamu gak usah pikirin Mama. Tenang aja.
Aku lagi banyak pikiran. Kalau kamu pengen tahu apa yang aku pikirin soal kamu itu udah jadi masa lalu buat aku. Udah nggak ada rasanya lagi. Jadi kamu nggak perlu merasa bersalah gitu. Gio, Apaan sih, Nay? aku tahu kamu lagi bohong. Kamu tuh nggak pintar bohong. Ini aku jujur. Oke, memang aku akuin aku pernah suka sama kamu. Tapi itu dulu. Karena kamu bikin aku penasaran, ya jadi aku kejar terus kamu. Tapi ternyata aku sadar. Kalau itu cuma isengnya aku aja. Aku nggak sedalam itu sama kamu. Gio, tatap mata aku. Ulangin kata-kata kamu tadi. Kamu nggak bisa kan? Gio, kamu harus jujur sama perasaan kamu sendiri. Ngapain sih ke ruangan ini? Jangan bawel, duduk. Ayo. Hei, gue mau nanya sama lo. Devon tuh gimana sih orangnya? Dia tuh nyebelin banget. Terus kemarin gue lihat tiba-tiba dia emosional. Matanya melotot. Tiba-tiba dia teriak. Gue takut banget tau. Gue takut kalau dia mukul gue. Kalau orang ngomong tuh dengerin. Orang curhat, cuekin. Lo tau nggak? Nggak cuma sama lo. Gue udah curhat sama semua orang. Dan sekarang termasuk sama lo. Semuanya mereka nggak ada yang setuju kalau gue bergaul sama Devan. Kenyataan. Devan itu hidupnya bermasalah. Lagi ngapain sih lu deket-deket sama dia? Itu orangnya kasar. Kejam. Gak menghargai orang lain, tau gak? Senang jidatnya. Kok lo tega banget sih ngomongnya? Lo kan tinggal serumah sama Devan. Kalau seandainya Devan tuh jelek, pasti lo jelek juga kan? Yang lagi domelin emak gua, tau gak? Tuh kan, kalau orang ngomong itu didengerin. Ya. Malah kayak gini, denger gak? Iya, dengar. Ayo Gio, tatap mata aku. Gio. Baiklah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Saya pamit dulu. Baik. Mari center, Pak. Saya nggak sangka. Ternyata ada yang mau bantu besarin Cafe Stick Off. Mau beli franchise-nya lagi. Itu memang rencana saya, Pak Askar. Bagaimana kita bisa mengembangkan banyak cabang untuk Stick Off, tapi tanpa mengeluarkan modal. Terima kasih atas bantuannya. Bagaimana, Pak Askar? Sudah nggak curiga sama saya, kan? Sudah nggak berpikir kalau saya hanya memanfaatkan bisnis Anda, ya kan? Kenapa kamu ingin bantu saya? Sebenarnya saya tidak membantu kamu, Pak Askar. Tapi ini untuk diri saya sendiri. Siapapun yang pernah disakitin sama Hendra, dia adalah teman saya.
Bagus Anda tidak bertanya. Karena saya juga tidak akan cerita apa-apa sama kamu, Pak Aska. Oke, sekarang lebih baik kita merayakan untuk Cafe Steak Off. Gimana? Stop. Kalian berdua kenapa sih diem-dieman dari tadi? Hah? Musuhan? Atau gimana? Ini mau ngapain sih, Ma? Mama nggak tahan deh kalau gini deh. Naila, ayo pindah ke depan. Ma, ini kenapa sih? Kalian kalau ada masalah itu diomongin. Jangan kayak anak kecil. Oke? Mama pergi sendiri aja. Ma, tunggu. Tante Tamara. Menu makanan western seperti ini bisa kita masukkan Pak Aska ke menu barunya Steak Off. Dan saya rasa menu-menu yang sekarang sudah jadul, menu tempo dulu, itu akan jadi menarik kalau kita bisa kreasikan dengan rasa dan tampilan yang modern. Gimana? Oke, saya setuju. Kita akan bikin project cafe baru. Kamu tenang aja Pak Aska, karena di otak saya ini banyak sekali ide-ide yang sangat brilian. Nanti kalau saya ada waktu, saya akan bikin semuanya. Oke, terima kasih. Oh iya Pak Aska, apa kamu masih ingat yang pernah saya tanyakan dulu? Soal apa? Kamu sudah tahu kenapa Pak Hendra dan Mama kamu bisa bersama? Tidak. Kalau kamu tahu, kenapa kamu nggak ngasih jawabannya ke saya? Karena orang yang paling berhak memberitahu kamu adalah Mama kamu, bukan saya. Tapi saya yakin sih, Mama kamu tidak akan pernah ngasih tahu ke kamu. Oke, sebentar. Jimmy. Siapa tahu dia bisa memberikan kamu jawabannya. Ya udah buruan masuk. Ngapain berdiri aja di luar? Mau jadi patung bacoran? Aduh. Kita berdua tuh kayak bocah banget ya. Kamu yang bocah, sama seperti kata mama tadi. Kamu juga gede badan doang, tapi ambekan. Nah, jangan pernah mikirin pendapat orang soal perasaan kamu. Itu hak kamu. Turutin aja apa kata hati kamu. Ikutin arah hati kamu milih. Let it flow. Pak,
Iya, ada apa? Maaf Pak, ada yang ingin bertemu dengan Bapak? Bertemu dengan saya. Saya nggak ada janji. Saya malah janji dengan klien penting saya. Tapi nggak di sini, di kantor mereka. Aska? Cuy, nanti kita main PS yuk. Gue ada game baru nih buat lo. Mabar kita. Nah, kalau mabar gua demen. Pasti seru deh. Siap. Bentar. Yo, makasih ya udah nganterin aku. Santai aja kali. Bro, yang kita tunggu datang. Oh iya, bener juga loh. Ayo kita kerjaan yuk. Kerjain. Kayak bocah aja lu. Lo lupa. Gio itu orang paling iseng sama kita. Sekarang waktunya buat balas dendam. Udah ayo buruan. Mamanya aja tuh yang kurang kerjaan. Tahu-tahu ngundang kamu biar kita bisa dekat. Lo bukannya kita emang udah deket ya? Iya. Tapi kedekatan kita bukan yang diharapin Mama. Kamu adalah teman. Sedangkan Mama maunya kita bisa dijodohin. Kamu tahu kan, jodoh itu nggak akan kemana. Kalau kita nggak jodoh, mau dideketin kayak apapun, nggak bakal jadi. Nggak bakal deket. Tapi kalau misalnya kita emang jodoh, mau dijauhin kayak apapun, mau halangannya seperti apa, tiba-tiba di pelaminan. Ya udah, aku masuk dulu ya. Ya udah, aku anterin ke dalam ya. Boleh? Ya. Ayo. Apaan sih? Chris! Yo, apa kabar bro? Gila, udah lama banget gue gak ketemu sama lo. Ini, lu dateng? Wah, lu parah sih dateng gak telepon-telepon. Ini surprise banget, men. Lu kapan dateng? Lu kok gak ngabarin sih? Lu telepon kek. Cowok-cowok kalau udah ketemu, kayak bocah. Udah lanjutin. Lu jangan kayak anak kecil apa? Surprisein gue pakai tepung. Emang gue ulang tahun. Ya udah, kamu boleh pergi. Ya udah Pak, saya permisi ya Pak. Duduk. Ada apa kamu kesini? Saya hanya mau bicara sebentar. Karena saya nggak suka basa-basi. Kalau masalah tuntutan itu, rasanya sudah kita batalkan. Memang tuntutannya sudah dibatalkan. Apalagi Tamara itu adalah ibu kandung saya. Iya, terus? Ada soal apa lagi nih? Saya hanya butuh penjelasan. Ada apa hubungan Tamara dengan ayah angkat saya, Hendra? Tamara dengan Hendra. Iya. Tamara ketika menikah dengan Adriano udah berhubungan dengan Hendra. Berarti yang dibilang Gio itu benar? Sejujurnya, saya tidak terlalu ngurusi hal-hal pribadi klien saya. Kalau begitu nggak ada gunanya juga Renata minta saya datang sini. Iya.
Saya juga berpikir, ada urusan apa Ibu Renata menyuruh kamu ke sini? Asal kamu tahu ya, saya ini cuma pengacara keluarga Adrianto yang ditugaskan untuk mengurusi surat wasiat. Surat wasiat. Semua ini karena warisan dari papanya Gio. Ada yang menginginkan kematian Mama dan Gio karena ingin merebut warisan itu. Saya mau lihat surat wasiatnya. Oh, tidak bisa. Kamu tidak berhak. Saya bilang saya mau lihat. Sabar. Kamu mau memaksa saya seperti apa? Saya tidak akan beritahu kamu. Jadi jangan pernah memaksa saya. Lu mau kemana? Ayo, gue belum selesai ceritanya. Lu mau ngomong apa lagi sih? Dari tadi kan kita tuh ngomong panjang lebar. Kuping gue pengang nih denger lu. Kita itu emang udah nggak membicarakan apapun lagi. Kita sekarang nungguin Gio sama Tante Tamara balik ke sini baru lo pulang. Oke? Males gue. Gue justru pengen hindarin mereka. Ayo, lo berani berdiri dari kursi itu? Ayo. Ini. Edwin. Ngapain di sini? Kau mau apain Gio? Hah? Gio itu anak saya. Kau mau nyakitin dia? Hah? Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Hah? Tante, Tante. Hah? Tante, stop Tante. Sini kamu ikut saya. Udah lu sini aja. Gak usah ikut campur. Ih, betrain sih. Dibelain mau sewa. Kenapa sih semua cowok itu sama aja? Gila banget gua. Saya hanya ingin melihat surat wasiat itu. Kenapa kamu sembunyikan? Aska, asal kamu tahu ya, tindakan kamu ini bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Harusnya kamu tahu, kamu bukanlah orang yang terkait dalam surat wasiat itu. Dan saya tidak akan pernah menunjukkan kepada orang yang tidak punya hak. Terus yang berhak siapa? Naila? Gio? Tamara? Kalau kamu tahu, kenapa kamu nggak hubungi mereka? Tapi saya ingin dengar dari kamu. Ibu Renata, percuma kamu nyuruh saya datang ke sini. Saya nggak dapat jawaban apapun. Buang-buang waktu saya aja. Jadi Jimmy nggak mau cerita? Dia tidak mau bicara apapun. Oke, biar saya bicara sama Jimmy. Bu Renata, Ibu jangan bikin saya jadi serba salah begini. Aska itu bukan pihak yang terkait. Ibu tahu itu kan? Pak Jimmy, Anda tahu kan kalau semua harta Adrianto itu dibekukan. Seharusnya Anda penasaran, Pak Jimmy. Kenapa bisa harta itu dikaitkan dengan Naila? Harta? Apa hubungannya sama Naila? Pak Aska, kamu pasti bisa merangkai kata-kata saya. Atau mungkin kamu bisa minta Pak Jimmy untuk bilang sama kamu. Maaf, saya sedang kerja, saya harus tutup teleponnya. Sepertinya Ibu Renata senang memberikan teka-teki kepada Pak Aska. Saya memang seperti ini orangnya. Informasi yang saya dapatkan itu tidak mudah. Jadi wajar kan kalau saya juga bisa memberikan informasi sedikit demi sedikit. Lagi pula ini sangat menarik.
Pak Aska pasti bisa memberikan sesuatu yang tidak saya ketahui sebelumnya. Kenapa Hendra dan Tamara itu bisa memiliki hubungan? Padahal Tamara memiliki suami yang sangat sempurna. Saya yakin ini pasti bukan perselingkuhan biasa. Pasti hubungan mereka itu dilatar belakangi oleh sesuatu. Aska, Aska. Udah aja sih. Nggak dengar apa cuek? Aska. Ingat nggak lo, waktu kita harus manggil security, gara-gara dia digedor nggak bangun-bangun. Gue inget. Gue sama Miko udah takut banget lo kenapa-napa. Nggak taunya ngorok. Lo tau nggak? Gue capek gila. 2 hari nggak tidur. Mana ada 2 hari? Ngaco. Ngaco lo. Kamu tordeng. Bentar, gue temuin Jambul Kejengkang dulu. Mas Miko. Pasca mana? Sama Gio ke atas. Makasih ya. Kamu ngapain nyusul sini? Kalau ada apa-apa, kan kamu bisa hubungin lewat HP. Pengacara keluarga kamu. Dia nggak mau bicara apapun. Kamu bicara sama Om Jimmy? Buat apa? Surat wasiat keluarga kamu. Kenapa warisannya ke Naila? Soal itu? Kamu kenapa malah pusingin itu? Aku aja nggak pikirin, itu nggak penting. Semua tentang Naila itu penting buat saya. Kenapa kamu rahasiain ini semua? Ada apa di balik perjodohan ini? Kamu bisa tanya langsung tentang kecelakaan ayah kamu. Dan juga kamu akan ketemu dengan orang yang paling kamu benci di dunia ini. Ini semua kuncinya ada di Mama. Mama yang harus jelasin semuanya. Tamara ingin menikahkan kamu dengan Gio. Jangan-jangan kamu mau ya dinikahin sama Gio?